Nah, kita tahu Bu Agis kalau di nasional ada BUMN ya. BUMN itu tentu bukan badan usaha milik Nedi, tapi badan usaha milik negara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan ilmu pemerintahan Universitas Sutomo. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di acara podcast perdana dari Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo. Perkenalkan, saya Nedi Suryadi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo semester 1. Dan kali ini saya dipercaya untuk memandu podcast perdana ILPEM Universitas Sutomo, dan tentunya dibersamai oleh narasumber yang sudah tidak asing bagi kawan-kawan Ilmu Pemerintahan Sutomo. Saya ditemani oleh Bu Agistia Lestari. Halo semuanya. Selamat malam Bu Agis. Selamat Bang Nedi. Kalau di ILPEM kita biasa manggilnya Bang Nedi ya. Iya. Jadi jadi tidak ada gap gitu kira-kira ya. Karena di Universitas Sutomo dosen dan mahasiswa usianya kadang tidak selalu sama. Tapi tetap karena jadi rasanya benar-benar seperti kawan gitu ya. Jadi mau ada gap berapapun itu kita membaur saja. Gitu. Jadi suasana di kelas itu tidak ada hierarki yang kita rasakan ya. Jadi dosen itu adalah kawan berpikir dan kawan berbincang. Iya. Oke, apa kabar Bu Agis? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Nedi? Sama, alhamdulillah dalam keadaan baik. Sehingga kita bisa berbincang pada kesempatan kali ini. Masih semangat di Unsut gimana? Sampai saat ini masih semangat. Masih semangat karena melihat ada harapan, ada potensi, ada keasikan, ada ilmu-ilmu baru yang bisa dikonsumsi oleh saya sebagai mahasiswa baru juga. Dan sampai saat ini kuliah masih cukup asik. Alhamdulillah ya, jadi mudah-mudahan apa yang dirasain sama Bang Nedi itu juga dirasain sama mahasiswa Prodi ILPEM dan menjadi pemicu untuk kawan-kawan Prodi lain atau misalnya kawan-kawan di yang belum bergabung sama Unsut untuk bergabung di ILPEM, kira-kira gitu. Iya, kira-kira begitu karena kalau orang berangkat ke kampus dengan kesadaran untuk mencari ilmu, pasti kampus adalah tempat yang paling nyaman buat mahasiswa. Dan menyenangkan. Dan menyenangkan tentunya karena suasana pencarian ilmu itu tidak ada yang tidak menyenangkan selagi dinikmati dan tentunya dengan cara yang ikhlas kata orang untuk menikmati pencarian ilmu itu. Dan diskusi kita malam ini atau saat ini dipindahkan dari kelas ke ruangan podcast ini. Tapi mudahan interaksinya sama ya, antusiasmenya sama walaupun ruangannya berbeda gitu ya. Walaupun ruangannya kecil, tapi pengetahuan yang dibicarakan oleh kita malam ini sepertinya akan luas. Karena malam ini kita akan berbicara soal Indonesia, Bu Agis. Iya. KTP Bu Agis masih Indonesia dong? Masih Indonesia dong. Dan Bu Agis senang dong menjadi warga negara Indonesia? Tentu dong. Senang kan? Apalagi iya dong. Oh iya. Karena kalau kita tidak senang menjadi warga negara Indonesia, kita membicarakan Indonesianya juga nggak senang dong. Ya, kita harus senang dulu. Karena ada beberapa orang yang tidak senang jadi warga negara Indonesia kemudian berpindah menjadi warga negara Konoha begitu. Iya, ada harapan jadi warga negara Wakanda begitu ya. Iya, ada yang seperti itu. Tapi kita masih nyaman dan betah menjadi warga negara Indonesia ya. Nyaman. Oke. Dan malam ini Bu Agis kita akan bicara Indonesia, tapi kita tidak akan mulai bicara Indonesia dari Senayan. Ya, biasanya kalau kita bicara Indonesia, kita bicara Senayan, kita bicara Istana, kita bicara Jakarta. Tapi saya ingin berbincang dengan Bu Agis, berbincang Indonesia mulai dari bawah. Saya ingin mulai membicarakan Indonesia justru dari desa. Karena kata kawan saya kalau melihat Indonesia itu kalau melihat negara kita harus melihat justru dari desa. Kekuatan yang paling kecil. Ya, kekuatan negara, kesejahteraan negara kita mulai lihat dari desa. Nah, saya ingin ngobrolin soal pedesaan dengan Bu Agis. Boleh. Ini juga topik yang menyenangkan ya. Maksudnya adalah kita memang benar tadi kata Bang Edi sering banget bicara hal-hal yang besar. Ya, bicara Indonesia bicara yang besar. Ya.
semuanya ada hitungannya gitu, dan Ya, semuanya selalu terukur. Sementara kalau kita bicara yang desa dan hal-hal yang berada di desa itu, kita bicara soal entitas kecil yang sebetulnya tidak mungkin angkanya jadi besar ya mm-mm. nasional itu tanpa ada peran desa. Ya betul sekali karena segala sesuatu berasal dari desa. Dan dinamikanya di desa itu kan juga luar biasa. Ya, Dan ini yang kita mau obrolin hari ini ya ya Bang kita Nen ya. mau ngobrolin desa Ya, aja. ngobrolin desa aja ya. Ya, Kita hal-hal yang sudah, justru lebih dekat sama kita tuh iya desa lebih gitu. dekat dengan kita Saya karena tinggal di Kabupaten Tangerang dan lebih dekat ke desa daripada ke Senayan begitu ya. ya Hal-hal yang Senayan rasanya terlalu jauh dan terlalu jauh dan kita tidak mengenal. ya Udaranya mungkin beda antara udara Senayan dengan udara di desa kita. Kebetulan saya juga orang desa, orang kampung banget. Jadi karena itulah saya ingin berbincang soal desa dengan Bu Agis. Jadi ada apa namanya? Ada upaya negara untuk menciptakan bahwa desa itu harus menjadi kekuatan ekonomi ya daripada negara. Ini gagasan atau keinginan negara yang sebetulnya saya apresiasi karena ada upaya dari negara untuk untuk hadir. bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat desa yang menjadi inti daripada negara ini. Tapi karena Bu Agis di kelas mengajar juga ekonomi, Ya. jadi saya Kita ingin sempat bahas juga kan pemerintahan desa, ya UMKM ya. UMKM sempat kita bahas ya, termasuk apa namanya pedagang-pedagang Dinamika di dan desa. dinamikanya. Iya. Saya ingin bicara soal ekonomi di desa. Oke. Nah, kita tahu Bu Agis kalau di nasional ada BUMN ya. BUMN itu tentu bukan badan usaha milik Nedi, tapi badan usaha milik negara ya. Iya. Ada badan usaha milik negara, kemudian ada badan usaha milik daerah, dan di desa ada badan usaha milik desa. Atau orang menyebutnya tuh sekarang BUM ya. BUMDes. Kalau di BUMDes. kampung saya BUMDes, disebutnya BUMDes. Nah, saya ingin ada pengantar dari Bu Agis soal BUMDes ini. Sebenarnya tujuan negara menghadirkan BUMDes ini kira-kira untuk apa nih? Kita lihat dulu bahwa BUMDes ini tuh hadir belum lama ya, beda dengan BUMN dan BUMD. Aturannya pun sebetulnya baru betul-betul muncul itu Permendagri nomor 39 tahun 2010. Aturannya baru muncul. Jadi memang ini semacam sebuah solusi begitu. Tadi Bang Nedi udah bilang hadir ya, negara hadir di dalam entitas yang paling kecil yaitu desa. Tapi sebetulnya ini juga dorongan dari masyarakat desa supaya ayo dong gitu, negara bikin sesuatu dong untuk desa gitu ya. Jadi jangan apa-apa desa itu disuruh pindahinnya ke kota. Ya kan, kita selama ini selalu dikasih semacam pengetahuan bahwa orang desa itu kalau mau nyari kerja di kota. Seakan-akan segala sumber kebahagiaan, pendapatan gitu ya, bahwa hidup ada di kota. Gitu. Sementara kita tahu bahwa untuk masyarakat yang paling kecil, desa itu udah nggak bisa dikemana-manain gitu. Itu tuh semua nilai kultur sosial kehidupan kita tuh ada di desa. Jadi ini semacam satu dorongan sebetulnya agar negara itu hadir di desa melalui program-programnya. Kita udah sering banget lah. Dari dulu desa itu selalu punya banyak program. Tapi sayangnya bongkar pasang. Programnya tuh dibikin sama daerah, pemerintah daerah. Ada 1-2 program bagus tapi berjalan biasanya hanya selama pemerintahannya berlangsung. Macam-macam lah ya, program penyuluhan, kesejahteraan, perbaikan rumah ya kan. Itu nilainya cukup besar tetapi tidak pernah continue gitu. Artinya ketika berpindah kepemimpinan, berpindah kekuasaan, programnya pun berubah. Gitu. Nah, BUMDes ini diharapkan punya umur ya yang lebih panjang seperti BUMN atau BUMD gitu ya. Nah, BU atau BUMDes ini itu kan sebetulnya usaha selain tadi hadir adalah menstimulus perekonomian desa. Jadi ada banyak geliat lah gitu ya, potensi gitu bahwa yang harus dikembangkan adalah yang desa gitu. Di desa tuh banyak sekali potensi tapi selama ini itu tidak pernah semacam apa ya, tidak pernah teraih gitu ya. Tidak pernah dilirik sebagai sebuah kekuatan ekonomi atau sebuah sumber pendapatan gitu kan, karena dianggapnya nilainya kecil. Gitu. Padahal masyarakat itu yang paling berasa ya di desa gitu. Ekonomi tuh pasar saja kita tahu kan, pasar itu menjadi pusat dari sebuah kehidupan di masyarakat desa, berbeda dengan masyarakat kota. Ya kan? Tapi di desa itu
Nah, gimana caranya pasar yang dalam beberapa tahun ini sedikit sekali orang berminat untuk datang ke pasar atau melakukan interaksi ekonomi di dalam pasar atau ekonomi di dalam desa itu geliatnya dikembangin lagi lewat BUM atau BUMDes ini. Jadi BUMDes. dikembangkanlah atau masyarakatnya diminta untuk membangun usaha-usaha kecil mikro ya, Ya. yang nantinya justru akan menjadi stimulus bagi masyarakat yang lain. Jadi ada sumber pendapatan yang bisa dihasilkan sama masyarakat tanpa perlu apa istilahnya ya, bergantung pada kekuatan korporasi besar. Iya. Gitu. Juga tidak bergantung kepada bantuan-bantuan dari pusat gitu ya. Iya. Karena BUMDes ini kalau saya lihat adalah menuju tadi itu kemandirian desa ya. Desa. Bagaimana desa bisa mandiri secara ekonomi begitu. Secara ekonomi gitu Iya, ya. ini. Dan kita bisa melihat sih sebetulnya ada contoh yang paling kita bisa lihat adalah pasca Covid. Ya. Jadi ketika Covid-19 ini luar biasa, kota itu seperti kota mati. Ya. Mall, ekonomi besar, perusahaan-perusahaan besar itu mati gitu. Ya. Seperti mati suri, mendadak aja gitu hilang. Tapi kalau desa coba, nggak Ya. mati sama sekali. Bahkan orang tuh justru malah pasca Covid ya, itu Ya. jadi lebih banyak geliat ekonomi gitu. Karena mereka tahu mereka terbatas gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka harus memunculkan kreativitas mereka sendiri. Muncul artinya desa itu mereka harus, saya harus bikin apa ya supaya ekonomi saya tetap jalan. Dan mengambil kesempatan dengan berhentinya ekonomi-ekonomi besar. Waktu itu kan mall berhenti ya. Kita tahu bahwa dalam berapa bulan Covid itu mall berhenti. Padahal ekonomi di sana besar sekali gitu ya. Kemudian orang datang ke desa, warung-warung pinggir jalan jadi lebih banyak. Dan desa menjadi pusat perhatian. Desa jadi pusat Desa perhatian. menjadi tempat pulang ribuan orang ketika Covid. Covid. Baru ketika Covid desa kemudian dipedulikan oleh semua orang. Baru kelihatan. Orang banyak yang menangis ingin pulang ke desa. Ya. Jadi itu dia ekonomi yang sejak dulu dibilangnya kota menjadi pusat ekonomi itu sedikit terbantahkan ya, karena ketika Covid resesi ekonomi luar biasa yang paling dirasa di kota. Jadi desa menjadi tempat untuk pulang, betul. Secara kalau kita mau sedikit melankolis gitu ya desa tempat pulang dan di sana orang harus berusaha untuk menghidupkan gitu kehidupannya mereka melalui ekonomi. Dan ketika pulang ke desa, bagaimana kemudian orang di desa merasa percaya diri dan merasa bisa hidup kan? Itu yang harus kita kita tanamkan ke orang-orang bahwa upaya BUMDes ini agar orang punya harapan hidup di desa. Buat tadi itu yang disampaikan Bu Agis, bukan cuma di kota ketika orang ingin penghidupan yang layak, bukan cuma di kota tapi bagaimana ditumbuhkan di desa. Nah, bentuk usaha apa sebetulnya yang harusnya dikelola oleh BUMDes ini? Apakah bebas bentuk usahanya atau apakah ditentukan? Seperti gini, kalau kita mau ngomongin BUMDes itu memang enggak terpaku pada satu aspek. Misalnya masyarakatnya membuat ekonomi. Misalnya masyarakatnya berbondong-bondong menciptakan ekonomi baru. Misalnya mau bikin usaha-usaha baru. Tapi kalau tidak didukung oleh aparatur desa atau pemerintahan desa, selesai sudah. Artinya harus punya kaki yang banyak nih ya untuk bisa menghidupkan kembali desa melalui BUMDes. Jadi nggak cuma sekedar ada program nasional nih ya kan, pemerintah desa berkoar-koar, ya udah pada bikin usaha lah apa segala macam, tapi nggak diarahin. Misalnya tidak diarahkan sesuai dengan potensi. Tiap desa punya potensi yang berbeda-beda tergantung wilayah. Sumber daya alamnya sumber beda-beda dayanya harus dilihat. Misalnya kalau memang ada desa-desa yang sektor pertaniannya jauh lebih unggul, ya harusnya di sana dikembangin. Atau ada yang sektornya perkebunan. Misalnya di sana itu banyak perkebunan ubi, perkebunan kentang. Itu kan kemudian bisa menjadi usaha-usaha makanan yang sekarang kemasannya menjadi sangat lucu gitu ya. Jadi sangat menarik gitu ya. Tapi ada daerah-daerah yang misalnya potensinya adalah makanan laut gitu ya, ikan atau segala macam, kepiting kecil-kecil yang bisa kemudian dijadikan konsumsi gitu ya. Nah, itu kan harus dipikirin. Jadi jangan cuma sekedar ya udah desa kita ada dana desa nih luar biasa besar gitu ya. Besar nih mau pada bikin apa gitu. Enggak begitu caranya. Artinya mereka harus juga tahu potensinya di mana, dan yang harusnya mendorong sesuai dengan potensi adalah aparat desa. Jadi aparat desa ini nggak cuma sekedar menjadi proseduror gitu ya. Jadi cuma ngikutin prosedur aja. Ada orang mau bikin BUMDes terus minta tanda tangan dan segala macam, itu nggak bisa. Aparat desa hari ini harus jauh lebih
lebih aktif gitu ya, menghidupkan potensinya gitu. Setelah udah ketahuan nih potensinya di mana, perbaiki manajerialnya. Manajerialnya artinya dari desa tuh harus juga kuat gitu ya. Manajemen keuangannya, pelaporannya. Selama ini yang bikin desa ini sebenarnya masalah desa di semua program sih ya. Jadi bukan Iya, cuma BUMDes, adalah pelaporan. Yang paling sering dihadapi desa adalah kesulitan dalam pelaporan keuangan. Jadi nggak pernah rapi. Artinya iya. banyak sekali yang tidak bisa. Artinya dalam kebijakan itu nggak ada evaluasi gitu. Jadi kan prosesnya adalah formulasi, implementasi dan evaluasi. Formulasinya dari pusat, implementasinya dijalankan. Nah, evaluasinya nggak bisa. Gimana kemudian mau menjalankan implementasi lagi kalau evaluasinya nggak berjalan? Jadi Ya nggak itu ada persoalan peraturan. apa namanya, itu persoalan Mm-mm, yang kedua setelah tadi itu. Saya sepakat dengan Pak Ogis tadi mm-mm. kalau bahwa program nasional ini harus menyesuaikan dengan eh, Potensi potensi desa, desa itu potensi sendiri. desa. Sebelum kita ngomongin ke tata administrasi Mm-mm, yang juga mm-mm, perlu dievaluasi ya. mm-mm. Ini mungkin banyak kejadian di beberapa tempat Bu Agis Oke. yang saya lihat di beberapa tempat Mm-mm. gitu, walaupun tidak semua. Jadi misalkan daerahnya daerah perkebunan tapi bikin lapangan futsal misalkan. Iya, Karena misalkan lagi rame futsal gitu, iya, tiba-tiba di daerah yang iya, memang lapangan bola ada, kemudian orang bisa main bola di iya. tanah kampung di Nampung. mana-mana gitu, kemudian tiba-tiba BUMDes bikin lapangan futsal. Oke. Yang akhirnya lapangan futsalnya mangkrak misalkan Mangkrak. gitu. Itu Nah, sering. nah ini maksud saya, apakah pemberian program dana BUMDes juga tidak juga mendukung kepada apa namanya, penyelenggara desanya bahwa di desa ini harus bikin ini bikin apa, itu sepenuhnya diserahkan ke pengurus desa, Iya, kalau untuk jenis usaha itu memang diserahkan kepada diserahkan desa. Ya, jadi pengajuan dan segala macam jenis-jenis usaha termasuk nanti bantuannya itu akan menyesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh desa. Biasanya begitu. Memang ya. ada sih katanya misalnya desa tuh dapat berapa sekian-sekian gitu ya. Mm, Tetapi itu kan juga melihat geliat di masyarakatnya. Nah, selama ini tuh kadang-kadang ada semacam glorifikasi atau nge-hype lah bahasa anak-anak sekarang tuh ya, nge-hype ya. Jadi kalau ada satu usaha semuanya ikut gitu ya. ya. Ya kan kayak misalnya semuanya mau bikin keripik tempe, semuanya bikin keripik tempe padahal ngambil tempenya Ya. di kecamatan sebelah. Ya kan Mm, jauh gitu ya, bukan bukan bagian dari desa gitu. Nah, ini yang perlu juga disadari sama masyarakat. Jadi itu tadi semuanya harus bergerak beriringan. Desa ya. pun termasuk masyarakat itu pun harus jauh lebih kreatif. Jadi jangan sampai misalnya gini, apa namanya, kadang-kadang kita suka ngeliat gini, ada orang yang jualan, bikin cilok dan segala macem gitu ya, tapi mereka jadi satu gerobak nanti 3 bulan, 6 bulan itu mangkrak karena terlalu Ya. banyak orang yang jualan cilok yang sama. Jualan barang yang sama ya. Iya, Lagi musim apapun, seblak semua jualan seblak seblak. semua gitu Ya. ya. Jadi semuanya jadi sama. Itu kan artinya jadi orang nggak lagi jadi penasaran karena itu bukan semacam identitas juga gitu ya. Ya, karena Ya, kita masih menjadi ini, mm-mm. sebagian kecil masih menjadi masyarakat yang latah ya. Iya, konsumtif dan Iya, latah ya konsumtif gitu. dan Jadi kita itu harus dipikirin juga gitu. Jadi jangan jangan juga eee, makan iklan Instagram yang ya, meng-hype gitu ya. Misalnya, oh lagi bagusnya sih makanannya bakso aci, semua bikin bakso aci di yes. desa gitu ya. Atau mau bikin lapangan futsal, semua bikin lapangan Nah, futsal. apakah itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab bahwa program BUMDes BUMDes. ini menjadi mangkrak? Salah satunya itu. Jadi kreativitasnya itu di masyarakat itu berdasarkan apa yang dibutuhkan sama masyarakat atau yang ngetren lah bahasanya ya. Tapi Ya, sebetulnya nggak betul-betul dibutuhkan gitu. ya, Gitu. Jadi nggak juga misalnya di dalam satu desa itu ada rawa-rawa ya gitu kan, rawa-rawa yang banyak apa namanya, keong. Nah, keong ya, itu kan bisa dijadi makanan untuk bebek tuh. Nah, untuk bebek nah bisa dijadikan pakan ternak. Misalnya ada semacam kebun bebek yang menghasilkan telur asin misalnya. Nah, telur asinnya kan bisa dikelola, tapi rawa-rawanya nggak dilihat dengan nggak dilirik, jadi justru malah bikin yang lain gitu. Padahal potensinya di sana banyak gitu. yes. Nah, kalau kita memberikan penilaian karena kita sebentar lagi UAS ya, Agak kita ngeri akan yang ngomongin ya ya. akan berhubungan dengan nilai. Kalau misalkan Bu Agis memberikan penilaian Oke. penilaian kepada program dana desa ini, Mm. kira-kira keberhasilan program dana BUMDes ini, sorry, keberhasilan BUMDes ini kira-kira di angka berapa menurut Bu Agis? Saya itu sebenarnya bukan pakarnya ya. Artinya selama saya Nggak, menjadi nggak usah dosen, nggak usah pakar Bu Agis, iya ini jadi menurut Bu dosen Agis dan saja. mengamati ya. Jadi ini Ya, jangan sampai ada kesannya saya luar biasa bisa mengomentari BUMDes ya, begitu ya. Tapi artinya begini, kalau kita lihat keberhasilannya itu memang udah sedikit naik, 6 lah ya. dari 10.
6 ya dari 10 ya? 6 dari 10. Oke, mantap. Oke. 6 dari 10 6 ya? dari 10. Ya. Gitu ya. Jadi itu karena yang perlu diapresiasi adalah desa itu juga punya antusias yang besar untuk mengembangkan, tetapi memang belum ada jalur yang rapi gitu ya, manajer keuangannya, terus potensinya juga belum terlihat gitu ya. Artinya nggak betul-betul yang potensi desa itu, tapi antusiasnya itu sudah sesuatu yang bisa kita apresiasi. Yes. Gitu. Oke, jadi Oke. keberhasilan itu di angka 6 kira-kira menurut Bu Agis ya. Iya. Dan biar sampai ke angka 8. Biar sampai ke angka Menurut 8. Bu Agis harus seperti apa Artinya penyelenggaraan BUMDes? Urusan desa tuh bukan cuma urusan orang di desanya. Ya. Itu kita misalnya sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, sebagai aparatur pemerintahan daerah, itu juga harus juga memfokuskan. Artinya kita bisa memberikan banyak sumbangsi, entah itu pendidikan, penyuluhan, penelitian gitu ya, yang bisa dibantu untuk mengembangkan desa. Jadi nggak cuma sekedar kita cuma nyuruh-nyuruh aja gitu, tapi juga kita harus bisa mengembangkan itu. Dan itu nggak bisa semuanya gitu, nggak cuman ini kan urusannya BUMDes nih, yang dapat duit BUMDes, berarti urusannya desa aja deh. Ya. Artinya aparat desanya aja, kitanya angkat tangan, nggak bisa. Kalau mau maju, semuanya harus ada di sana. Misal Universitas Sutomo itu adanya di di Kota Serang, ya kan, berbatasan dengan kabupaten juga, ya kan. Ya. Nah itu juga bisa masuk ke desa untuk juga melihat potensi. Kita kan ada kegiatan PKM ya. Ya. Nah setiap PKM sebetulnya bisa banget gitu untuk dikembangin. Misalnya daerah ini bisanya apa gitu, kita kasih penyuluhan. Nanti dari penyuluhan kita bantu untuk istilahnya apa ya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Artinya itu tuh menjadi satu lingkaran yang tidak putus gitu. Kalau cuma dikasih ke aparat desa ya sudahlah wassalam gitu kan. Saya sepakat harus ada keterlibatan semua ya, untuk sama-sama memajukan desa. Iya. Oke, terima kasih Bu Agis. Oke, sama-sama. Uraian yang luar biasa di podcast perdana kali ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih buat kawan-kawan ILPEM Universitas Sutomo sudah menyaksikan podcast perdana kita hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi di podcast selanjutnya. Ya, dengan host kita ya, Bang Nedi. Atau sebenarnya nanti kita akan juga mengenalkan mahasiswa yang lain ya. Ya, mahasiswa yang lain juga akan kita akan secara bergantian gitu ya untuk melihat bahwa prodi ILPEM ini adalah istilahnya punya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari mahasiswa-mahasiswanya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa juga like, subscribe dan share. Ya itu penting ya. Penting. Karena ini konten perdana. Jadi wajib sekali teman-teman, kawan-kawan ILPEM semuanya untuk like, subscribe dan share podcast kita. Demikian, saya Nedi Suryadi. Saya Agistia Lestari. Pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Bye-bye.